Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vina Fatia Reza. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi sebuah pilihan. Di sini dari demokrasi itu, pelaksanaan demokrasi di dalam masyarakat bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam gotong royong. Di dalam gotong royong terkandung nilai moral, kebaikan, dan hikmah yang sangat mulia. Dengan gotong royong dan musyawarah, kita juga diajarkan untuk menghormati pendapat orang lain dan saling toleransi. Pada hakikatnya juga, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di mata hukum, atau di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada persamaan kedudukan di muka hukum atau di depan hukum, bahwa seluruh warga negara ini harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyiapkan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah dan berkuasa dan penguasa, dan berani untuk menghukum siapa saja yang bersalah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi dalam pembuatan keputusan, di mana rakyat itu juga harus suara rakyat itu juga harus diikuti atau menjadi pertimbangan bagi negara untuk memutuskan sebuah keputusan hukum. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan juga harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Dan uh, dan karena itu contohnya itu adalah sebagai contoh ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka hukum atau di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum atau kebebasan dalam mengungkapkan pendapat di muka umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan distribusi pendapatan secara adil, yaitu semua warga berhak untuk memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Pemerintah juga terus giat untuk membuka lapangan kerja, juga harus terus giat dalam membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program ekonomi tersebut, maka diharapkan dapat terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Selanjutnya, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi di sini intinya untuk mengumumkan pendapat atau kebebasan berpendapat di muka umum dan lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Misalnya yaitu tidak mengganggu adat orang lain atau budaya orang lain. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Inti dari demokrasi Pancasila ini adalah terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik atau jasmania. Sementara kebijakan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikik atau rohania. Selanjutnya pemimpinnya hikmat, kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional atau hikmat dan juga dewasa atau bijaksana dalam menentukan keputusan negara atau negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional yang dilakukan melalui tantangan dan susunan permusyawaratan perwakilan. Pada intinya, pada sila keempat ini menunjuk pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang yang profesional dan juga mengerti bagaimana menentukan keputusan yang baik untuk negara dan mempertimbangkan segala kebutuhan warga negara melalui sistem musyawarah. Baik, terima kasih. Begitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi di Indonesia atau demokrasi yang menjadi sebuah pilihan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.